kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Gemeter Usama. Rasul mengulang-ulangi lagi, kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Usama makin gemeter lagi dia, ya Allah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari dan Syekh Ahmad Shahibullah Fatahul Arifin Al-Fatihah di dalam hikmah yang ke-28 beliau berkata, ma ustudi'a fi ghaibis sarairi dhahara fi syahadatil zahiri, yang artinya ma sesuatu, ustudi'a disimpan, berarti ada yang nyimpan. Allah menitipkan, Allah memberikan rezeki. Fi ghaibis sarairi, pada gaibnya sarirah batin, karena batin ini sifatnya gaib, kita nggak tahu nih. Dhahara itu jelas, tampak. Fi syahadatil zahiri, pada penampakan zahir. Orang kalau kesel mukanya kelihatan, orang kalau seneng mukanya kelihatan, habis zikir mukanya kelihatan, habis baca yasin mukanya kelihatan. Ini contoh-contoh nih ya. Kelihatan semua mukanya. Ibu-ibu nggak kelihatan. Nah, jadi kelihatan wajahnya itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ada di dalam batinnya itu akan tampak. Jadi jangan mengaku suci kalau mulutnya kotor. Nah, itu. Jangan ngaku suci kalau tangannya kotor. Jangan ngaku suci kalau matanya kotor. Teman saya namanya Suci. Dia kalau masuk masjid susah. Ada batas suci di situ ya. Mau masuk batas suci gitu. Ya Allah, nggak jadi-jadi dia. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disinilah pentingnya kita berzikir kepada Allah. Maka kita bersihkan kolbu kita dengan la ilaha illallah, zikir yang dosisnya paling tinggi. Nah, itu kita bersihkan kolbu kita. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terus kita bersihkan kolbu kita dengan zikir la ilaha illallah. Maka ketika sudah banyak berzikir, maka akan muncullah beberapa kondisi-kondisi batin, tentram batinnya. Nah, setelah zikir tentram. Lalu kalau tentram akan muncul penampakan lahiriah, manifestasi daripada keadaan batin kita. Apa itu? Antara lain emosinya stabil. Nah, maka kalau lagi marah, zikir 165 belum selesai, zikir 1000, begitu kan? Kecewa, sedih dan lain sebagainya, ya Allah, itu ya. Maka teman-teman, kalau kita lagi sholat Allahu Akbar, kadang-kadang di hati kita ada aja tuh yang bikin kita katakanlah kesel gitu kan, menyelip di hati kita. Kita lihat, kita muraqabah. Muraqabah itu mengawasi hati. Ya Allah, ini ada musuh saya nih ya Allah, gitu kan? Oh, berarti hatinya belum bersih. Bersihkan lagi. Nah, itu yang tadinya kesel, mukanya merah, kalau di bahasa Arab tuh dhalla wajhuhu muswaddan. Bahasa Arab itu menghitam. Kalau bahasa Indonesia mukanya merah padam, gitu kan? Nah, itu saking keselnya. Suara udah bergetar gitu kan? Nah, itu ketika hati itu udah kesel luar biasa. Tetapi ketika kita terus zikir ke dalam kolbu kita, masuk zikir itu ke dalam kolbu kita, maka yang ada adalah tentram. Orang kalau habis zikir tentram, ciri-cirinya apa? Emosinya stabil. Nah, itu. Bahkan hal yang sangat krusial, sangat penting, yang menurut ukuran orang-orang itu harusnya gebrak meja, dia nggak perlu gebrak meja, cukup ngomong pelan-pelan. Tapi meskipun pelan tetapi tegas, gitu kan? Manggillah Mas Bahrun sini.
Saudaraku, wah, ini sebelum saya lanjutin, saya mau ngomong sama kamu nih sesuatu yang penting. Tapi sebelumnya silakan diminum dulu jusnya, gitu kan? Nah, itu. Ini saudaraku, ini kan kamu SP udah 2 kali, gitu ya. Ini saya mau ngabarin, kamu ini banyak fraudnya, supaya kamu ini terhindar dari pencurian, kamu selamat di akhirat, maka saya mencoba untuk menyelamatkan kamu ya. Nah, kamu saya sudahi. Nah, gitu ya. Asik kan? Habisin jusnya. Ya, itu. Nah, jadi meskipun hal yang itu tetap dihadapi dengan senyuman oleh Mas Bahrun. Senyuman Bahrun. Wah, luar biasa ya. Sampai mana tadi kita ya? Senyuman Bahrun, Masya Allah. Nah, jadi ramah dia. Ramah itu cerminan hati. Jangan mengaku hatinya bersih kalau marah-marah terus. Nah, ini nggak sesuai nih. Zikir mulu katanya. Habis zikir katanya hatinya tentram. Pas tentram loh kok marah-marah mulu. Masya Allah, astagfirullah. Yang jelas ini bukan Mas Bahrun ya. Bukan. Mas Bahrun enak SP3 ya, gitu kan? Wah, itu enak lah beliau itu ya. Masya Allah. Jus sudah selesai dikasih ke Buli, gitu ya. Wah, iya, alhamdulillah. Nah, jadi ramah dia. Maka kalau tentram, kalau kata Nabi Musa, ya Allah, ajarkan aku bagaimana agar aku bersyukur. Allah menjawab, idza dzakartani syakartani. Kalau kamu berzikir kepadaku, pasti kamu bersyukur. Jadi orang yang banyak bersyukur itu orang yang tentram jiwanya. Nah, itu. Maka ini ciri-ciri. Orang mengaku tentram, saya tenang, saya udah banyak zikir, tapi ngeluh terus. Nah, ini ketahuan nih, baca Quran terus. Katakanlah sholat iya, baca Qurannya iya, zikir katanya iya, ngeluh terus dia. Jangankan Allah, temennya aja nggak seneng denger omongan dia, ngeluh terus. Ya Allah, itu ya. Ada dia lagi nih datang, gue paling ngeluh doang gitu kan. Itu temennya mau dideketin sama dia aja udah nggak seneng tuh. Itu ya Allah, kadang-kadang gitu ya, kerja 10 tahun, gaji mencukupi, suatu saat ada kesalahannya fatal, diberhentiin sama Mas Bahrun, gitu ya. Akhirnya apa kata dia? Saya udah ngabdi 10 tahun di perusahaan cuman diginiin doang sama Mas Bahrun, kata dia gitu ya. Ya Allah, itu nggak ada bersyukurnya tuh. Dianya juga gagal bersyukur, gitu kan. Selama ini ente 10 tahun ngidupin keluarga dari mana? Nah, ini dia. Namanya panas 1 tahun, basah dengan hujan 1 hari. Kadang-kadang orang nggak ngelihat. Yang dia lihat itu ujungnya doang yang nggak enak. Tuh kadang-kadang begitu tuh. Orang banyak yang kufur nikmat, gitu. Nah, ini. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hidupnya dulu dari mana makannya, wasilahnya dari mana, anak-anak sekolahnya wasilahnya rezekinya dari mana. Nah, dia dulu bangun rumah dari mana rezekinya. Nah, itu kadang-kadang ya, orang lihat sisi negatifnya. Ini ciri-ciri kufur nikmat nih. Orang kayak begini nih, zikirnya nggak masuk. Nah, itu zikirnya nggak masuk, ngeluh terus. Cerita ke siapa-siapa ngeluh gitu ya, dia tebar keluhan tuh. Ya Allah, itu bukti bahwa itu batinnya memang belum tentram. Oke, lalu orang yang tentram itu biasanya sabar, itu ya. Nah, itu. Jadi ini ketentraman batin. Jadi itulah ketika kita zikir dengan dosis tinggi, dampaknya adalah hati kita bersih. Dampaknya, efeknya adalah tentram batin kita. Buktinya apa batin tentram? Emosi stabil, ramah, gitu kan? Bersyukur. Gimana kabar? Bisnis? Alhamdulillah bangkrut, gitu kan? Bangkrut pun alhamdulillah dia. Seneng dia, nggak apa-apa. Sekali-kali lah bangkrut gitu ya. Masa bisnis banyak semua lancar gitu kan? Ya salah satu lah nggak apa-apa gitu kan? Gimana kabar cabang? Alhamdulillah tutup, gitu kan? Ya, nggak apa-apa. Ya Mas Bahrun ya.
Ya gitu. Jadi Mas Baron ya. Masih banyak yang lain. Nah, gitu. Ya, sampai ngumpet Mas Baron ya. Ya Allah. Manusia lahir di dunia nggak bawa apa-apa. Kita sekarang punya banyak hal. Alhamdulillah. Ya kalau kehilangan dikit-dikit wajar. Alhamdulillah. Yang penting nggak kehilangan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub kehilangan sawah, kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan, nggak apa-apa. Yang penting nggak kehilangan iman kepada Allah. Nah, ketika berzikir kepada Allah, maka muncullah sikap batin, dia batinnya merasa bersama Allah. Lalu merasa bersama Allah itu termanifestasi. Itulah makna dari buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Salah satu butir tambih. Nah, ketika merasa bersama Allah itu termanifestasi. Ada tanda-tanda zahiriyahnya. Apa tanda-tandanya? Jujur. Karena apa? Dia merasa bersama Allah, nggak mau dia fraud, nggak mau mencuri, meskipun ketahuan nggak mau dia zalim. Kenapa? Dia bersama Allah. Nah itu. Udah disuruh-suruh untuk zalim, nggak mau dia. Dipaksa-paksa untuk zalim, nggak mau. Kenapa? Ada Allah. Nah itu kan. Lalu dia berani. Kenapa? Saya bersama Allah. Kalau saya benar, saya akan lakukan dengan penuh keyakinan. Karena apa? Saya bersama Allah. Nanti kalau diserang orang gimana? Ada Allah. Nah itu. Maka ciri-ciri orang yang bersama Allah, dia berani. Nah itu. Jadi kalau masih ada takut, jangan-jangan dia kurang merasa bersama Allah tuh. Allah hilang dari dirinya. Oh takut begini nih, ntar saya digituin sama dia, ntar saya jadi begini, ntar saya dizolimi. Ada Allah. Nah itu ya. Kalau dizolimi ada Allah. Nah itu. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Saya ada musuh. Wah biasa lah ya. Ada yang memusuhi, saya sih biasa aja. Tetapi ada yang musuhi, pokoknya saya akan hancurkan tuh bisnisnya Pak Latif, gitu kan? Ya oke. Musuhnya berkoalisi, mulailah menghancurkan bisnis saya. Ya saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya Allah yang maha kuasa. Masya Allah itu ya, cuma punya Allah yang maha kuasa. Nah, Masya Allah. Akhirnya ketika dihancurkan, ternyata itu koalisi bubar. Anggota koalisi datang ke saya, Pak, saya mau ketemu Bapak. Dalam rangka saya mau minta maaf. Apaan Pak? Kan kita belum pernah ketemu. Salah apa? Saya udah suudzon kepada Bapak. Saya udah mulai menghancurkan bisnis Bapak. Ternyata saya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bapak difitnah. Saya kira Bapak tuh orang jahat banget. Tapi ternyata setelah diselidiki ya, setelah saya introspeksi, oh ternyata justru kebalikan. Ya Allah, saya udah terlanjur suudzon kepada Bapak, saya udah mulai loh menghancurkan bisnis Bapak, kata dia. Saya nggak kenal, saya nggak pernah ketemu sama dia. Tiba-tiba dia datang minta ketemu, minta maaf karena sudah mulai menghancurkan bisnis saya dan dia dapat hidayah. Siapa yang ngasih hidayah? Allah. Nah itu, Pak sebentar lagi bisnis Bapak tuh habis, kata dia. Nah, karena dia pejabatnya. Nah, itu ya. Sebentar lagi bisnis Bapak habis, kata dia gitu. Tapi inilah Allah ngasih petunjuk. Ya Allah, alhamdulillah. Itu kalau Allah udah menyelamatkan begitu tuh. Kita nggak ngerti nggak apa gitu kan? Ya Allah, datang lagi satu lagi, Pak. Saya anggota koalisi yang kedua. Sayalah yang dengan dia ingin menghabisi bisnis Bapak gitu. Datang lagi minta maaf lagi dia. Ya Allah, saya nggak ngerti apa-apa nih. Ya Allah gitu ya. Saya ngerayu dia enggak, pernah ketemu juga enggak pernah. Tahu-taunya dia dapat hidayah. Jadi kalau Allah mau menyelamatkan kita, terserah Allah caranya bagaimana tuh. Gitu ya. Saya nggak usah propaganda, nggak usah capek-capek. Allah udah bismillah. Nah, jadi nanti gimana kalau ini ada Allah? Kalau memang Allah takdirkan habis, ya habis nggak apa-apa juga gitu kan. Yang penting iman kita masih ada. Kata musuh, saya akan hancurkan bisnis Pak Latif.
Iya, tapi saya nggak yakin Allah akan membiarkan. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selama Allah menganggap bisnis saya baik, Allah akan menyelamatkan pasti, gitu. Nah, kecuali udah hatib ya, kamu udah selesai, kamu kan udah lama jadi orang kaya. Wah, kayaknya gak enak kedengerannya ya. Kamu udah lama, rezekinya banyak. Sekarang biar ini barangkali, ya terserah Allah itu. Pokoknya terserah Allah. Namanya hidup ini ya. Kita ikhlas saja. Nah itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka orang dikasih kekayaan oleh Allah, alhamdulillah. Nggak dikasih kekayaan, alhamdulillah. Yang dikasih kekayaan ya hisabnya bakalannya agak lama gitu ya. Yang hartanya dikit hisabnya cepet. Nah, mau hisabnya cepet apa lama? Bingung. Setengah. Terserah Allah ya, terserah Allah. Nah itu. Oke. Berikutnya zikir, qalbu tentram, akhirnya dia banyak ingat kematian. Orang mukmin kalau ingat mati, apa dampaknya secara zahiriyah? Apa kira-kira? Yang pertama, dia banyak sedekah. Karena apa? Ini saya belum tentu lama nih. Ketika di dalam surah Al-Munafikun ayat 11 kalau nggak salah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Ayat 10. Dan infakkanlah mimma razaqnakum, apa yang rezeki yang telah kami berikan, min qabli ay ya'ti ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Ini saya nasihatin diri saya nih, gitu ya. Fayaqula rabbi laula akhartani, maka berkatalah orang yang udah datang ajalnya, laula akhartani ya Allah, tunda sebentar ya Allah, tunda ajalku sebentar, la asaddaqo, pasti aku akan banyak bersedekah. Maka orang yang meninggal mati suri, dia berkata, ya Allah aku akan bersedekah ya Allah, itu di kamarku, di celana itu masih ada uang 1000 ya Allah, itu biar aku sedekahin semua. Sampai ingat itu tuh, saking dia pengen mensedekahkan semua. Itu real. Itulah aspirasi orang yang ajalnya tiba. Aspirasinya apa? Pengen sedekah. Tuh, ya Allah saya belum tentu umurnya panjang, sedekah. Nah itu ya, sedekah itu biasanya banyak setannya. Saya mau tanya, setannya lebih berbahaya setan yang manusia apa setan yang jin? Setan yang manusia itu. Ya Allah, ini. Kalau sedekah banyak setan yang berbentuk manusia gitu ya. Mas sayang mas gitu kan? Ya Allah. Ini nih. Jadi ini yang pertama, sedekah. Lalu orang yang ingat mati dia akan produktif. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dosen saya Profesor Mulyadi Kartanegara, dia banyak menulis buku. Tulisannya berbobot. Beliau dosen tasawuf, dosen filsafat. Apa alasannya dia itu begitu produktif? Karena dia belum tentu hidup lama lagi. Nah itu. Maka teman-teman, kita ini belum tentu hidup lama lagi. Maka jadilah orang produktif. Ada seorang keturunan Syria, namanya Abdul Latif bin Abdul Fattah Al-Jandali. Nama lainnya siapa? Ada yang tahu nggak? Steve Jobs. Nama aslinya Abdul Latif bin Abdul Fattah Al-Jandali. Nah itu ya. Lalu broken home, dari kecil udah diadopsi oleh Mr. Jobs itu. Jadilah dia Steve Jobs. Steve Jobs kecil diadopsi oleh Jobs itu. Jobs bukan orang kaya, orang biasa saja. Tapi dia tahu ini anak-anak cerdas nih, ini anak jenius. Maka dia membiayai kuliahnya. Ketika kuliah baru 6 bulan, Steve Jobs udah keluar dari kuliah. Kenapa? Biayanya terlalu gede. Dia kasihan sama orang tuanya. Udah dah, keluar aja dah. Dia lalu belajar tipografi. Lalu dia belajar, dia nggak ngerti. Ya udahlah, saya tertarik sama tipografi, saya pelajari itu. Dia nggak ngerti manfaatnya buat apa tuh. Terus saja. Lalu lama-lama 10 tahun kemudian dia bikin komputer Macintosh. Komputer yang dipakai oleh para pebisnis percetakan.
Nah, karena jenis hurufnya kaya, dari sisi warnanya presisi, maka komputer percetakan pakai komputer Macintosh. Nah, zaman dulu ya. Nah, itu. Lalu dia setelah bikin, dia baru tahu, oh, saya baru tahu kenapa dulu saya kursus tipografi, kenapa saya dulu kursus entrepreneurship. Nah, kenapa uang yang dipakai bukan saya pakai buat kuliah, kenapa malah dipakai buat kursus doang? Oh, rupanya ini jawabannya. Itu namanya connecting the dots. Kita ini penuh dengan pengalaman hidup, dan kita baru tahu bisa jadi ketika kita udah melewati. Pas saya udah begini, oh iya ya, kenapa dulu Allah kasih saya pengalaman hafal tanpa menghafalkan. Lalu Allah kasih saya sebuah kemampuan leadership, entrepreneurship. Lalu Allah titipkan bisnis kepada saya. Itu lalu Allah titipkan suara yang ya lumayan lah, begitu kan? Itu kepada saya. Lalu Allah titipkan saya pendidikan pesantren, pendidikan lagu-lagu Al-Quran. Artinya apa? Connecting the dots-nya itu tuh. Itu. Jadi kita rangkai pengalaman, ilmu, dan apapun yang Allah titipkan kepada kita menjadi satu rangkaian. Itulah connecting the dots. Kita nggak bisa connect the dots sampai kita melewati masanya. Sebagainya pasti ada titik-titik. Nah, itu. Dan semakin banyak titiknya semakin baik. Kita punya pilihan connecting the dots. Nah, itu kata Steve Jobs. Lalu Steve Jobs tiap hari, apa yang menjadi ritual Steve Jobs? Dia tiap hari ngaca. Dia kan ada penyakitnya, livernya kalau nggak salah. Lalu dia menatap cermin. Saya bisa jadi hari ini hari terakhir. Kata dia gitu tuh. Maklum dia kena penyakit. Hari ini bisa jadi ini adalah hari terakhir buat saya. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang nggak penting disingkirkan sama dia. Pokoknya hari ini saya melakukan yang penting-penting aja. TikTok jangan dulu, gitu kan? IG entar dulu, gitu kan? Ada yang penting nggak? Oh, kalau TikToknya buat dakwah posting nggak apa-apa. Tapi kalau buat sekedar nonton yang joget-joget nggak usah. Jangan-jangan nih hari terakhir, gitu kan? Nah, itu IG apa nih? IG apa? Kisah Rasul. Ini kisah sahabat, Masya Allah. Siapa nih? Ustadz Adi Hidayat. Nah, tonton. Ustadz Abdul Somad. Nah, Ustadz siapa lagi? Abdul Latif. Itu ya. Itu ditonton tuh ya. Wah, ini kemarin saya nggak hadir di kajian tauhid gitu ya. Kata Mas Bahrun materinya bagus gitu ya. Coba saya mau nonton atau tadi apa lupa saya, ditonton lagi tuh Ustaz Latif Hatam di YouTube-nya gitu kan. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang kalau ingat mati akan termanifestasi dalam bentuk produktivitas. Maka kita singkirkan hal-hal yang nggak bermanfaat tuh. Itulah ritual Steve Jobs. Nah, jadi orang yang leha-leha, santai, dia scrolling berjam-jam gitu kan. YouTube yang nggak jelas berjam-jam, nongkrong sampai pagi. Ini jangan-jangan nih nggak inget mati nih orang ini nih. Nah, itu. Zikirnya nggak mau, sholatnya nggak mau, nonton, betah berjam-jam zikir, sebentar pantatnya udah panas. Nah, itu ya. Ini bukan cerminan orang yang kolbunya ingat mati. Lagu siapa nih? Bukan slang ya, Salim Iklim, betul. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama, di situ kita lihat, bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia. Nah, itu ya. Jadi kalau orang hakikatnya benar, pasti syariatnya mulia. Nih, saya udah hakikat. Nggak sholat. Nah, itu nggak benar tuh. Udah nggak usah dipercaya, nggak usah didengar. Saya udah makrifat. Nggak sholat, nggak usah didengar. Kata Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Nah, itu ya. Ini. Jadi kalau memang kotor, kolbunya yang keluar kotor dia. Itu ya. Nah, itulah teman-teman
hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya kotor, keluarnya kotor. Dalamnya bersih, keluarnya bersih. Jangan ngaku bersih kalau keluarnya kotor. Nah, itu. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah banyak berfirman tentang tanda sujud. Sujud maksudnya tanda sholat ya. Kalau disebut sujud, disebut ruku, disebut qiyamul lail, berdiri di waktu malam bukan berarti diri doang. Kalau berdiri di waktu malam cuman berdiri doang itu security namanya, bukan qiyamul lail gitu ya. Tapi qiyamul lail itu ya berikut ruku, berikut sujud. Qiyam diri malam hari ya security. Dia sip malam gitu ya. Itulah qiyamul lail. Bukan begitu. Astarus sujud bukan berarti tanda sujud terus mesti ada item-itemnya sampai korengan, nggak mesti. Nggak mesti. Tanda sujud itu maksudnya tanda sholat. Tanda sholat itu apa? Orang kalau sholat tentram batinnya. Kadang-kadang ya sujud ya ada juga tandanya gitu ya. Nah, pangersa Abah Anom. Nah, teman-teman itu kadang-kadang hanya dengan menatap wajahnya orang itu bertaubat. Dengan mengucapkan la ilaha illallah baru sekali orang udah bertaubat. Sedangkan mahasiswa jurusan doktoral, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir gitu ya, itu menafsirkan la ilaha illallah belum tentu orang pada taubat. Pangersa Abah cuma berkata ucapkan la ilaha illallah. Ceramahnya nggak berapi-api kayak saya, gitu kan? Oh, saya berapi-api nggak sih? Nggak terlalu ya. Wah, ya asap-asap lah, gitu ya. Nggak sampai berapi-api. Kalau beliau sekedar nunduk, kita ini tiap hari gendong setan, kata dia orang pada nangis. Nah, kalau mau ini atmosfernya kita lihat nih. Nah, atmosfer bagaimana beliau lihat. Mungkin Bapak Ibu belum tentu berjumpa beliau. Mana suaranya? Ya beginilah ya. Al-Fatihah.
beliau udah buka pintu ini nih, itu orang udah siap-siap nangis. Orang nunggu, beliau buka pintu dari rumahnya, itu kursi roda dijalankan, wah orang udah siap-siap nangis semua. Baru lihat wajahnya, itulah atharis sujud. Semua diterima oleh pengersa apa? Ada yang nggak pakai jilbab, kadang-kadang artis masih gaya artisnya gitu. Ya begitulah ya, kurang lebih ya teman-teman, zaman old, zaman mungkin tahun berapa saya nggak ngerti, sekitar mungkin tahun 2000 lah gitu kan, beliau wafat tahun 2011, mungkin ini sekitar tahun 2000-an. Kalau sekarang lebih ditertibkan, mungkin nggak sebanyak dulu yang salaman, tapi mengular kemana-mana gitu ya, jadi tetap antri, tapi dirancang supaya antriannya panjang banget gitu kan, nggak berdesak-desakan kayak tadi. Itu kurang lebih ya ceramahnya biasa aja beliau, tetapi apa yang ada di dalam batinnya itu termanifestasi ke dalam wajahnya. Orang lihat wajahnya bertaubat, masya Allah. Ini nggak banyak orang yang ulama begitu, baru ngelihat wajahnya udah pada nangis, nggak banyak. Inilah penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasul orang baru ngelihat wajahnya udah langsung bertaubat. Maka zaman Rasul tuh orang yang nggak beriman kepada Rasul itu amit-amit kebangetan itu. Itu orang dengernya aja udah, ya Allah, baru ngelihat Rasul dari jauh, orang-orang Madinah udah pada beriman. Masya Allah, ini wajah luar biasa. Nah, jadi gitu ya, melihat wajah beliau bertaubat, ngelihat wajah beliau beriman, ngelihat wajah beliau ingat kepada Allah. Nah, jadi ciri orang orang yang terbaik adalah orang yang ketika kita lihat beliau itu kita jadi ingat kepada Allah. Itulah orang terbaik. Khairun nasi man dzakarakumullah ru'yatuhu. Orang yang dengan melihatnya kamu jadi ingat kepada Allah. Oke, kita lanjut ya. Nah, maka ciri ma'rifat ini ada beberapa. Yang pertama ada akhirat oriented. Dia selalu berorientasi akhirat. Ia hidup di dunia, tapi dunia ini sebagai penugasan. Saya katakanlah berusaha jadi pengusaha, bukan pesukses, pengusaha, berusaha terus gitu ya. Pokoknya berusaha terus. Itu penugasan. Kadang-kadang yang namanya pengusaha itu takdir. Jadi kalau udah ditakdirkan begitu, berarti ditugaskan oleh Allah menjadi pengusaha. Nah, apa tugas di balik pengusaha? Ya macam-macam. Gitu. Jadi bagi dia itu semua itu untuk akhirat. Maka pengusaha yang orientasi akhirat, dia makannya cuma dikit ya. Yang penting umat ini kaya, yang penting agama Islam ini makmur, berwakaf, bersedekah dan lain sebagainya. Ini saya lagi menasihati diri sendiri. Jadi yang kesedihannya ada pada kalau tertinggal kebaikan. Aduh, hari Kamis kemarin saya nggak ikut pengajian. Ya udah deh, sebagai gantinya saya mau nonton YouTube Latif Hatam, gitu kan? Itu ini subrek, subrek, please subrek, gitu kan? Itu. Jadi kalau tertinggal kebaikan dia sedih, ya Allah kemarin saya sholat tahajudnya ketinggalan, sedih dia. Bangun pas agak kesiangan dia nangis, istighfar astagfirullahaladzim. Nah itu. Tapi kalau udah wali, dia bangun subuh aja nangis. Kenapa? Ya Allah tahajudnya. Bangun jam 4 dia istighfar. Ya Allah saya bangun kok jam 4, harusnya 1:30 udah bangun, udah mandi gitu kan. Itu kita bangun subuh, alhamdulillah bisa bangun subuh gitu kan. Orang yang arif bangun jam 4 nangis dia. Jam 3 nangis, ya Allah udah lewat, udah jam 3 gitu, nangis. Ada yang bangun subuh, alhamdulillah bisa bangun subuh. Malu gue bisa bangun subuh gitu. Ya Allah, tentramnya dalam ibadah. Kalau udah zikir seneng banget deh bawaannya. Kalau udah ada pengajian, ya Allah tentram banget bawaannya gitu kan. Nah itu. Lalu kasih sayang, pangersa abah mau nggak pakai jilbab, ayo nggak apa-apa. Pemabok, ayo sini, gitu kan? Masya Allah, itu ciri makrifat ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat ada seorang anak muda
kurang lebih umurnya sekitar 18-20 tahun. Tapi dia udah jago berperang. Namanya Usamah bin Zaid. Ketika berperang ada musuh yang ngejar, dia bunuhin orang Islam. Lalu dikejarlah sama Usamah dengan salah seorang sahabat Ansor. Pas dikejar kalah dia, terdesak dia sampai ke pinggir, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain dan dia berkata, La ilaha illallah. Apa kata Usamah? Lalu oleh sahabat Ansor, oh nggak jadi dibunuh karena udah la ilaha illallah. Ama Usamah tetap ditombak, matilah orang itu. Maklum anak muda 18 tahun ikut perang, tapi dia udah jago, badannya udah koker lah begitu ya. Lalu sampailah kabar itu kepada Rasulullah SAW. Ketika sampai di Madinah, lalu Rasul bersabda kepada Usamah, ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apa kamu masih membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Dia cuma cari perlindungan doang ya Rasul. Dalam riwayat lain dia itu banyak membunuh umat Islam. Kalau enggak saya bunuh nanti dia balik lagi bunuh. Dalam riwayat lain dia cuma cari perlindungan doang. Sesungguhnya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas. Kata Usamah. Lalu Rasul berkata lagi, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Gemeter Usamah. Rasul mengulang-ulangi lagi, kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Usamah makin gemeter lagi dia, ya Allah. Akhirnya kata dia, Usamah, apa kata Usamah? Ini hatta tamanna itu, sehingga aku berharap anni lam akun aslam tu qabla dzalikal yaum. Saya berharap kemarin waktu bunuh saya belum Islam dan hari ini saya masuk Islam, itu diampuni semua dosa-dosaku. Saking takutnya sama Rasulullah. Jadi maksudnya apa? Kita menghakimi orang berdasarkan lahiriahnya aja, nggak usah menghakimi batiniahnya. Percuma taubat dia sambel gitu kan, jangan begitu. Kita nggak ngerti, jangan menghakimi batin. Nahkumu bil dzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kami menghukumi yang lahir, tetapi Allah lah, kita menghukum dari yang lahir, Allah yang mengetahui yang batin. Bahkan Usamah dimarahi nama Rasulullah gara-gara ada orang sudah mengucapkan la ilaha illallah masih dibunuh. Itulah kalimat yang agung, la ilaha illallah. Luar biasa kalimat ini, nggak boleh dibunuh. Nah itu ya. Belum berikut Muhammadur Rasulullah. Nah itulah teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, quotes of the day. Kalau ada kebaikan, anggaplah batinnya baik juga. Lalu kalau mau lihat hakikat, lihatlah syariat. Kalau hakikatnya bagus, pasti syariatnya bagus. Kalau orang yang mengaku soleh secara spiritual, akan terbukti dari soleh secara sosial. Dia produktif, dia menjadi orang yang banyak bermanfaat. Kita menilai dari apa yang bisa kita lakukan, tetapi orang menilai dari apa yang kita lakukan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging itu, daging-daging unta, daging sapi, kambing, dan darahnya tidak sekali-kali dapat mencapai keridhaan Allah. Bukan dagingnya, bukan, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Keikhlasan kita dalam berkurban, gitu kan? Oke, syiar, tetapi jangan sampai itu dijadikan ajang kesombongan. Maksudnya begitu. Karena bukan daging-dagingnya yang menyampaikan kepada Allah, keikhlasan kita. Ya Allah, ini rezeki dari Engkau ya Allah. Aku cuman menyalurkan aja. Hidayah juga dari Engkau, kedermawanan juga dari Engkau. Aku nggak ada apa-apanya ya Allah. Ini aku ingin mendapatkan sunnah apa namanya, kifayah. Sunnah kifayah ya. Yang pertama itu, kalau punya harta berkurban. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah Allah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, supaya kamu mengagungkan. Takbir dengan betul-betul mengagungkan Allah. Bukan sekedar lisan ya.
Udah habis Mas Bahrul ya. Ya udahlah begitu dulu. Dan mudah-mudahan yang Allah berikan rezeki kita bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Dan kita banyak mengagungkan Allah pada hari Idul Kurban dan hari Tasyrik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.